Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab I, pengenalan tokoh utama. Di kota Madinah yang penuh berkah, terdapat seorang pemuda yang menjalani kehidupan dengan pekerjaan yang tak terlalu terpuji. Namanya tidak tercatat dalam sejarah, namun kisahnya menggugah hati dan memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Pagi ini matahari menyinari kota Madinah dengan hangatnya, ujar pemuda itu sambil menghela napasnya. Aku harus segera pergi ke pekuburan. Pemuda itu bernama Zaid, seorang penggali kubur yang tugasnya adalah menguburkan jenazah yang telah tiada. Namun, di balik pekerjaannya yang terlihat biasa itu, Zaid menyimpan rahasia gelap yang tak seorang pun tahu. Setiap kali keluarga meninggalkan kuburan setelah prosesi pemakaman selesai, Zaid akan melancarkan aksinya yang tercela. Dalam kegelapan malam, dia akan kembali ke kuburan yang baru saja dia gali, tidak untuk mengubur, tetapi untuk mencuri. Barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah menjadi sasaran utamanya. Dia bahkan tidak segan-segan untuk merampas kain kafan jenazah jika dianggap bernilai tinggi. Namun, suatu hari, kehidupan Zaid berubah dengan datangnya sebuah tragedi yang menggoncang hati kota Madinah. Seorang gadis cantik dan solehah dari kaum Ansyar meninggal dunia secara tiba-tiba. Gadis itu, yang bernama Aisyah, dikenal dengan kebaikan hatinya dan kecantikannya yang luar biasa. Ketika Zaid melihat kecantikan wajah dan tubuh Aisyah yang terbuka di hadapannya, hatinya terhenti sejenak. Meskipun dia tahu perbuatan yang akan dia lakukan adalah salah, nafsu bejatnya menguasainya. Dengan perasaan tercampur aduk, dia menjalankan aksi tercela itu. "Maafkan aku, Aisyah," bisiknya pelan pada jenazah yang tergeletak di hadapannya, sambil menundukkan kepala penuh penyesalan. Namun setelah melampiaskan syahwatnya, rasa bersalah menghantui Zaid. Gelisah dan penyesalan merasuki pikirannya, memaksa dia untuk mencari jalan keluar dari dosa yang telah dia perbuat. Tentu, berikut adalah kelanjutan naskah pada bab 2. Bab 2, peristiwa tragis, pemuda menggali kubur gadis cantik. Keesokan harinya, Zaid merasa beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap langkahnya terasa seperti membawa dosa besar yang tak terampuni. Namun, kehidupan terus berjalan, dan Zaid kembali ke pekerjaannya sebagai penggali kubur. "Sungguh, aku tidak layak memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," gumam Zaid dalam hatinya, sambil menatap langit yang cerah. Ketika tiba di pekuburan, Zaid teringat akan perbuatan tercelanya beberapa hari yang lalu. Suasana yang sunyi memperdalam rasa bersalahnya. Namun, dia tetap melanjutkan tugasnya, mencoba menutupi dosa-dosanya dengan rutinitas sehari-hari. Namun kegelisahan Zaid tidak bisa dia sembunyikan selamanya. Saat matahari terbenam, bayangan Aisyah terus menghantuinya. Setiap kali dia menutup mata, wajah gadis cantik itu muncul dalam mimpinya, mengingatkannya akan perbuatannya yang tercela. "Sungguh aku telah menodai kecantikanmu, Aisyah. Maafkan aku," ucap Zaid dengan suara yang gemetar, sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun, meskipun dia berusaha mengubur rasa bersalahnya, Zaid tahu bahwa dia tidak bisa lari dari dosanya. Setiap kali dia mengingat perbuatannya, hatinya terasa semakin hancur. Hingga suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Zaid merasa panggilan hatinya untuk mencari tobat semakin kuat. Dia merenung dalam kegelapan malam, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. "Oh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunilah hambamu yang hina ini. Aku telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Berilah aku kesempatan untuk bertaubat," doa Zaid dengan suara yang penuh penyesalan. Dalam keheningan malam, Zaid bertekad untuk mencari jalan keluar dari kegelapannya. Dia tahu bahwa hanya dengan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mendapatkan kedamaian sejati. Tentu, berikut adalah kelanjutan naskah pada bab T. Bab Tis, mencari pengampunan, pertemuan dengan Umar bin Khattab. Beberapa hari berlalu, tetapi rasa bersalah Zaid tidak kunjung mereda. Setiap hembusan angin malam membawa aroma dosa-dosanya yang mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu pagi yang cerah, Zaid memutuskan untuk mencari nasihat dari seseorang yang dihormatinya di kota Madinah, Umar bin Khattab. Dia berjalan dengan langkah yang berat menuju masjid.
tempat Umar sering berada. Ketika sampai di masjid, Zaid melihat Umar sedang duduk di salah satu sudut masjid. Dengan hati yang berdebar-debar, Zaid mendekati Umar dan memberi salam. "Assalamualaikum Umar, apakah saya bisa meminta sedikit waktu dari Anda?" ucap Zaid dengan suara yang gemetar. "Waalaikumsalam," jawab Umar dengan ramah. "Tentu, ada apa yang bisa saya bantu?" Zaid menelan ludahnya sebelum akhirnya dengan ragu mengungkapkan kegelisahannya. "Maaf Umar, saya membutuhkan nasihat dari Anda. Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang sangat buruk dan tidak bisa melupakan dosanya?" Umar menatap Zaid dengan serius, seolah-olah memahami betul betapa besar rasa penyesalan yang dirasakan oleh pemuda itu. Jika seseorang telah melakukan perbuatan yang sangat buruk, maka dia harus mencari pengampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Umar dengan tegas. Zaid merasa dadanya semakin sesak mendengar kata-kata Umar. Dia merasa seperti beban besar yang selama ini dia pikul, akhirnya sedikit terangkat. Lalu, bagaimana jika dosa yang dilakukan begitu tercela sehingga sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Zaid dengan ragu. Umar terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan serius, "Jika seseorang telah melakukan perbuatan yang sangat tercela, maka dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata-kata Umar menggetarkan hati Zaid. Dia merasa semakin yakin bahwa dia harus mencari tobat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah yang mantap, Zaid meninggalkan masjid, membawa harapan baru dalam hatinya. Bab 4, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tekad yang semakin mantap, Zaid memutuskan untuk mencari pertolongan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa bahwa hanya dengan mendekatkan diri kepada Nabi yang penuh kasih sayang itu, dia bisa menemukan jalan keluar dari dosa-dosanya. Dengan langkah yang bersemangat, Zaid mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia bertemu dengan Umar, sahabat Nabi, yang sedang berada di dekat masjid. "Assalamualaikum Umar, apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sini?" tanya Zaid dengan harap di matanya. "Waalaikumsalam," jawab Umar. "Ya, beliau ada di dalam masjid. Apa yang bisa saya bantu?" Zaid merasa lega mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekatnya. Dengan hati yang penuh harap, dia segera menuju masjid untuk mencari pertemuan dengan Nabi. Ketika dia tiba di masjid, Zaid melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Dengan hati yang berdebar-debar, Zaid mendekati Nabi dengan langkah yang ragu-ragu. "Assalamualaikum ya Rasulullah," ucap Zaid dengan suara yang penuh rasa hormat. "Waalaikumsalam," balas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyuman lembutnya. "Ada yang bisa saya bantu, wahai anak muda?" Zaid merasa dadanya berdebar kencang saat berhadapan langsung dengan Nabi yang mulia itu. Dia menelan ludahnya sebelum akhirnya dengan suara yang gemetar mengungkapkan kegelisahannya. "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya," ucap Zaid dengan suara yang penuh penyesalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan penuh perhatian akan keluhan Zaid. Beliau merasa sedih melihat keadaan pemuda itu yang dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. "Wahai anak muda, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang penuh kasih sayang. Kata-kata Nabi membuat hati Zaid merasa lega. Dia merasa bahwa ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan, Zaid berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan segala cara untuk mencari tobat dan pengampunan dari dosa-dosanya. Bab 5, proses penyesalan dan tobat. Setelah pertemuan yang mengharukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid merasa semakin yakin bahwa dia harus mencari tobat dengan sungguh-sungguh. Dia merenung dalam hati, mencari jalan keluar dari kegelapan dosa yang telah menghantuinya selama ini. Dalam keheningan malam, Zaid memutuskan untuk menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Tanpa membawa apapun kecuali rasa penyesalan yang mendalam, dia memasuki gua tersebut dengan tekad yang bulat. Di dalam gua yang gelap itu, Zaid merenungkan segala dosa dan kesalahannya. Dia menyesali setiap langkah yang telah dia ambil dan bersumpah untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya yang tercela. "Oh,
Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunilah hambamu yang hina ini. Aku tidak layak memandang wajahmu yang maha suci. Ucap Zaid dengan suara yang penuh penyesalan, sambil menundukkan kepala di hadapan kebesarannya. Dalam kesendirian itu, Zaid bersumpah untuk tidak keluar dari gua tersebut sebelum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa dengan penuh harap, memohon agar dosa-dosanya diterima, dan dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Malam berganti hari, dan Zaid terus berada di dalam gua itu, bertekad untuk tidak menyerah sebelum mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa dengan penuh harap, memohon agar dosa-dosanya diterima, dan dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hingga akhirnya, setelah 40 hari berlalu, Zaid merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Wajahnya yang dulunya dipenuhi oleh rasa bersalah dan penyesalan, kini berseri-seri dengan ketenangan dan kedamaian. Dengan hati yang lega dan pikiran yang jernih, Zaid merasa bahwa dia telah mendapatkan apa yang dia cari selama ini, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah yang mantap, dia keluar dari gua itu, siap untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Hari berganti hari, dan Zaid hidup dengan penuh kesadaran akan dosa-dosanya yang lalu. Namun, dia tidak pernah lupa akan kebesaran ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumpah untuk selalu menjalani hidup yang taat dan bertakwa. Kisah Zaid menjadi pelajaran bagi setiap orang bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Bab Sis, ampunan Allah dan kesudahan. Dengan hati yang lega dan pikiran yang jernih, Zaid merasa bahwa dia telah mendapatkan apa yang dia cari selama ini, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah yang mantap, dia keluar dari gua itu, siap untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Hari berganti hari, dan Zaid hidup dengan penuh kesadaran akan dosa-dosanya yang lalu. Namun dia tidak pernah lupa akan kebesaran ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumpah untuk selalu menjalani hidup yang taat dan bertakwa. Kisah Zaid menjadi pelajaran bagi setiap orang bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Beberapa waktu kemudian, Zaid dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang berdebar-debar, Zaid mendatangi Nabi yang mulia itu. Wahai Zaid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyuman yang penuh kasih sayang. Air mata bahagia mengalir di pipi Zaid, merasakan kasih sayang dan rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa beban yang selama ini dia pikul telah terangkat, dan hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang sejati. Dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, ucap Zaid dengan penuh keyakinan. Dengan hati yang penuh syukur, Zaid melangkah menjauh dari masa lalunya yang kelam menuju masa depan yang lebih baik. Dia bertekad untuk menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan dan ketakwaan sebagai bukti syukur atas pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, Zaid meninggalkan kita sebagai contoh nyata bahwa taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa rahmat-Nya senantiasa mengalir bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.